Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mayra Widowati di KRP 517251027 dari Departemen Teknik Geofisika Angkatan 2025. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke bab pertama Physical Geology Earth Revealed, yaitu pengenalan terhadap geologi, dasar-dasar tektonik lempeng dan konsep-konsep penting lainnya. Nah, sebelumnya kita perlu memahami apa saja yang dipelajari oleh geologi dan mengapa geologi itu penting untuk kehidupan sehari-hari kita. Geologi itu adalah suatu studi ilmiah tentang bumi, bagaimana bumi terbentuk, bagaimana bumi berevolusi, dan bagaimana bumi kita akan terus berubah. Mengapa geologi itu penting? Karena geologi dapat memberikan kita pertanyaan-pertanyaan seperti dari mana kita mendapatkan sumber daya alam, bagaimana kita dapat memprediksi bencana, bagaimana terbentuknya sebuah gunung, bagaimana masa depan bumi yang mungkin bisa terjadi. Nah, itu adalah manfaat-manfaat dari geologi. Nah, tanpa kita sadari, bagian hal yang terkecil sekalipun itu adalah termasuk dari peran geologi. Bayangkan jika tidak ada ilmu geologi, kita tidak akan bisa menemukan bagaimana cara membuat plastik. Dari apa plastik tersebut? Kita coba lihat di pensil kita. Pensil itu dibuat dari berbagai macam bahan-bahan yang ada karena terciptanya ilmu geologi. Bagian karet ini terbuat dari minyak. Di bagian yang lainnya ada zinc, copper, ada juga iron untuk sebagai rautan. Ada juga pigmen-pigmen pewarna yang dari berbagai mineral, ada clay atau lempung, ada juga grafit. Nah, ini semua ada karena terciptanya ilmu geologi. Karena manusia menemukan ilmu geologi. Ilmu geologi itu juga penting untuk mengetahui terjadi bencana-bencana. Seperti kita berkaca pada bencana pada tahun 2004 di Aceh. Di Aceh itu jadi tsunami yang sangat-sangat besar. Ini ada wilayah cakupan dari bencana-bencananya hingga sampai ke Afrika. Indonesia tidak termuat karena kurang tempat. Nah, sampai sini. Bayangkan sejauh itu. Nah, ini penting dan kita perlu mempelajarinya. Karena apa? Karena kita tentunya perlu untuk mencegah atau setidaknya kita bisa melakukan mitigasi mengenai jika ada kemungkinan terjadi tsunami sebesar tsunami pada tahun 2004. Ini adalah salah satu contoh dari adanya bencana geologi. Tsunami, gempa bumi, letusan gunung, banjir besar, itu adalah salah satu contoh dari bencana geologi. Bencana-bencana geologi ini dapat kita cegah apabila kita mengetahui dan kita memahami mengapa bencana itu terjadi. Dengan adanya mitigasi yang proper, tentunya kita akan bisa mengurangi adanya korban jiwa dan mengurangi kerugian yang akan ditimbulkan. Nah, kemudian kita masuk ke konsep dasar dari planet bumi. Nah, ini adalah fondasi dari teori tektonik lempeng. Di gambar 1.5 itu ada lava lamp klasik atau lampu lava klasik. Di sini menunjukkan wax atau lilin di bagian bawah yang dihangatkan oleh cahaya panas. Nah, wax yang panas dan kurang padat dia akan naik ke atas. Karena yang panas dia kurang padat, dia belum menjadi mencair, dia ke atas. Nah, wax yang mendingin dan menjadi padat, dia akan turun kembali. Sama itu konsepnya sama seperti dengan pinwheel ini. Balik-balik mainan. Panas yang ada di sini itu akan menggerakkan udara sekitar pinwheel. Jadi akan terus berputar. Bergerak siklusnya.
Nah, sama juga seperti pergerakan lilin akibat perbedaan densitas. Di sini lilin panas di bagian bawah sini, dia densitasnya rendah, dia akan naik. Dan dia akan mendingin, dan dia akan turun lagi. Nah, akhirnya terbentuk lingkaran arus konveksi. Ini ketiga gambar ini, konsep sederhana ini, adalah konsep sederhana atau fundamental yang penting untuk memahami tentang tektonik lempeng. Karena bumi itu bukan sebuah planet yang mati. Karena di dalam bumi ada panas yang luar biasa panasnya. Itu adalah panas yang terbentuk dari sisa panas pembentukan bumi sekitar 4,5 ribu juta tahun yang lalu, dan juga ada penurunan radioaktif dari batuan uranium, thorium, dan sebagainya yang terus melepaskan energi panas. Panas-panas ini dia akan menciptakan arus konveksi di dalam mantel bumi, sama seperti di lava lamp maupun di wax ini. Mantel panas di dekat inti itu akan naik ke permukaan. Mantel dingin di dekat kerak dia akan perlahan turun ke dalam. Nah, gerakan ini menggerakkan lempeng tektonik yang ada di atasnya. Inilah mekanisme yang dapat menyebabkan adanya gempa bumi, letusan gunung berapi, pembentukan pegunungan, dan pembukaan hingga penutupan samudra. Kemudian kita dari yang sebelumnya kita ketahui bahwa bumi itu memiliki panas, tapi bumi itu akan memiliki struktur sehingga panasnya itu tidak sampai ke atas ini. Panasnya itu dia akan berkurang semakin ke atas. Nah, struktur lapisan bumi itu dibedakan menjadi dua, yaitu struktur berdasarkan sifat kimia dan sifat fisika. Kita mulai dari sifat kimia. Nah, berdasarkan sifat kimia itu terbedakan menjadi kerak, mantel, dan juga inti. Kerak itu ada ketebalannya ada 5-75 km dengan dua jenis, yaitu kerak samudra dan juga kerak benua. Kerak samudra itu padat dan terbuat dari basalt dan gabbro, sementara kerak benua meskipun dia tebal, dia kurang padat dan dia terbuat dari batu granit dan kebutuhan metamorf. Sementara untuk mantel, dia adalah lapisan paling tebal. Dia dimulai dari bawah kerak hingga kedalaman sekitar 2.900 km. Dia lebih padat dan panas daripada kerak. Nah, kemudian kita masuk lebih dalam lagi ke inti. Inti bumi itu diperkirakan memiliki jari-jari sepanjang 3.470 km. Nah, inti itu ada dibagi jadi dua, yaitu inti luar yang cair dengan dipenuhi besi dan nikel, dan ada inti dalam dan dia padat atau solid. Nah, dia itu juga besi dan nikel. Kemudian untuk sifat fisikanya, dia dibagi menjadi litosfer dan atenosfer. Litosfer itu adalah lapisan yang paling keras dan kaku di bagian atas. Dia terdiri dari kerak dan bagian atas mantel. Dia memiliki ketebalan sekitar 100 km. Nah, litosfer ini adalah tempat di mana lempeng tektonik itu berada. Litosfer tidak dapat bergerak dengan mudah karena keras. Nah, litosfer ini kita ibaratkan dia mengapung di suatu lapisan bernama atenosfer. Atenosfer ini adalah lapisan di bawah litosfer. Dia dimulai dari sekitar kedalaman 100 hingga 200-400 km di bawah permukaan bumi. Atenosfer ini lebih mudah bergerak dan atenosfer adalah lapisan yang menggerakkan lempeng tektonik. Nah, di batas mantel itu ada batas
namanya Mohorovic Discontinuity atau MOHO. Batas ini ditujukan dengan adanya perubahan tiba-tiba dalam kecepatan gelombang seismik, dan dia letak Mohorovic ini ada di 5-75 km dari bawah permukaan. Kemudian ada juga batas inti dan mantel, yaitu atau core and mantle boundary. Dia memiliki letak sekitar 2.900 di bawah permukaan, dan dia ditandai dengan perubahan material besi atau nikel ke material silikat mantel. Nah, di sini kita masuk ke batas-batas dari lempeng tektonik. Kita lihat di sini ada batas-batas yang berbeda gambarnya. Ada gambar segitiga, ada gambar yang saling menyambung, ada juga yang tiba-tiba menjorok. Nah, dari gambar tersebut dapat kita ketahui bahwa lempeng tektonik di bumi itu memiliki 3 batas, yaitu transform, konvergen, dan divergen. Lempeng-lempeng di dunia ini ada lempeng Pasifik, lempeng Amerika Utara, lempeng Amerika Selatan, lempeng Eurasia, lempeng Afrika, kemudian ada juga lempeng Indo-Australia, lempeng Antartika, dan juga lempeng Pasifik. Nah, batas divergen itu dibatasi dengan nih, garis kotak-kotak ini. Batas divergen itu ketika dua lempeng bergerak menjauh satu sama lain. Biasanya produk geologinya adalah pembentukan samudra baru, lembah di daratan, dan juga letusan gunung berapi, karena jika dia terbuka, maka lavanya itu dapat naik. Kemudian ada batas konvergen, yaitu batas di mana dua lempeng itu bergerak sering berdekatan. Nah, satu lempeng yang lebih lunak, yang lebih padat, dia akan mendesak ke lempeng yang lebih lunak, jika menghasilkan zona subduksi. Hasil geologisnya biasanya adalah berupa palung laut yang sangat dalam, gunung berapi andesit, dan gempa bumi yang kuat, dan juga pegunungan dan zona Benioff. Batas transform itu adalah dua lempeng yang bergerak secara horizontal, dan tidak ada material yang dibuat atau yang terbuat, yang lahir atau dihancurkan. Lempeng tersebut hanya bergeser. Biasanya di sini terjadi gempa bumi yang kuat, gempa mendatar, tapi bukan gempa vertikal. Kemudian ada erosi, deposisi, dan uplift. Batuan itu mengalami siklus dari dalam hingga permukaan, kemudian kembali ke arah dalam. Nah, di sini, di A, magma akan membeku di dalam perut bumi, dan dia menjadi batuan beku atau intrusive igneous rock. Batuan ini ada jauh dalam permukaan. Kemudian terjadi di tahap B, itu terjadi erosi dan pengangkutan atau uplift. Pengangkutan tektonik itu membawa batuan beku ini ke atas. Dan juga adanya erosi melalui proses pelapukan berupa air berbahan suhu, biota atau mikroorganisme pemecah batuan. Terus sedimen itu akan terungkap. Batuan-batuannya akan terungkap. Jadi terlihat ada batuan-batuan di sini. Nah, sedimen tersebut akan diangkut ke laut oleh sungai. Dan apabila sedimen yang ada ini, dia akan terakumulasi di dasar laut karena adanya faktor pelapukan itu tadi. Nah, terus dia akan berulang seperti itu. Nah, sedimen yang menumpuk di lautan ini, dia akan membentuk sebuah lapisan. Nah, tekanan dari sedimen yang di atas, dia akan mengkompresi sedimen di bawah. Kemudian sedimen yang berada di bawah itu akan perlahan dia akan berubah menjadi batuan sedimen. Nah, siklus tersebut akan berulang terus. Tektonik lempeng akan membawa batuan sedimen kembali ke dalam bumi, dan dia akan jatuh. Dan panas akan mengubah batuan sedimen tersebut menjadi batuan metamorf.
Kemudian ketika batu magma tersebut akan jatuh lebih dalam lagi, dia akan menjadi magma. Dan magma yang terperangkap di perut bumi, dia akan membeku menjadi batuan beku. Terus akan berulang seperti itu. Nah, kemudian di sini adalah kalender geologi. Dan di sini kita dapat melihat era Cenozoik, Mesozoik, Paleozoik, Perkambian. Jadi umur bumi itu sangat sudah tua sekali. 4,550 miliar. Benar jauh sekali di sini. Kemudian kita akan masuk ke bab 2 mengenai internal bumi dan properti geofisika. Gambar ini adalah gambar yang menunjukkan bagaimana gelombang seismik dipantulkan dari batas antara lapisan batu yang berbeda. Jadi ada gempa bumi, gelombang seismik. Dua jenis batu yang berbeda ini akan saling memantulkan. Nah, di sini ada test explosion. Nah, di sini ada sebuah ledakan yang mengusir gelombang seismik. Dan seismic station ini adalah alat yang merekam gelombang seismik. Nah, layer A di sini, kecepatan gelombang seismik akan lebih lambat. Di sini adalah boundary, itu adalah batas dari layer A dan layer B. Kemudian di layer B, itu gelombang seismik akan lebih cepat. Nah, kemudian reflecting ini adalah batas yang memantulkan gelombang seismik. Nah, ini adalah refleksi. Refleksi terjadi ketika gelombang seismik dari ledakan ini merambat dari bawah melalui layer A. Kemudian ketika dia mencapai boundary atau mencapai batas layer A dan B, akan terjadi pantulan. Waktu yang dibutuhkan untuk gelombang mencapai batas dan kembali ke atas, itu akan memberitahu kita kedalaman dari sini ke sini. Jadi kedalaman A sampai dalam boundary ini seberapa. Metode refleksi ini biasanya efektif untuk digunakan di pencarian minyak dan gas, eksplorasi mineral, dan studi struktur tanah bumi. Kemudian ada metode refraksi. Gambar ini menunjukkan bagaimana gelombang seismik itu dapat membengkok atau dapat kita biaskan. Di gambar A itu adalah ketika low velocity layer di atas high velocity layer. Gelombang merambat dengan lambat di layer A. Kecepatannya rendah. Ketika mencapai layer dengan kecepatan tinggi, gelombang tersebut akan membengkok dan menjauh dari sudut normal, jadi sudut refraksi. Nah, kemudian yang B, ketika ada high velocity layer atau low velocity layer, itu gelombang merambat dengan cepat di atas. Kemudian ketika dia mencapai layer dengan kecepatan rendah, gelombang itu akan membengkok menuju normal. Jadi bisa dilihat bengkoknya. Jadi bengkok ke sini lalu ke sini, tapi yang ini bentuknya berbeda. Nah, kita dapat menggunakan refraksi untuk mendeteksi lapisan-lapisan bumi. Dan dari ledakan ini atau ledakan earthquake itu menghasilkan gelombang seismik. Jadi ada seismic station pertama yang dekat dengan epicenter gempa, dan yang kedua ada seismic station yang jauh dari epicenter. Ini ada jalur gelombang seismik. Jalur melengkung ini menunjukkan bahwa kecepatan gelombang itu akan meningkat secara bertahap sesuai dengan kedalaman. Jalur ini melengkung, bukan lurus. Jadi jalur melengkung seperti ini, bukan lurus. Nah, berdasarkan dari data seismik tersebut, kita dapat menentukan bahwa kita dapat tahu bahwa lapisan-lapisan ini ada di bumi kita, yaitu kerak, mantel, inti luar, inti dalam, dan ketebalan dan kedalaman yang tentunya berbeda-beda pula.
Nah, ini menunjukkan tentang kecepatan gelombang P wave atau gelombang primer pada kedalaman itu berbeda-beda untuk di kerak samudra dan kerak benua hingga ke mantel. Pada kerak benua benua itu kecepatan P wave-nya itu 6 km per detik. Dia kemudian di kerak samudra kecepatan P wave-nya itu 7 km per detik. Dan di mantel itu sekitar 8 km per detik. Jadi dia meningkat, dia lebih padat dia lebih cepat daripada kedua kerak ini. Nah, di antara kerak dan mantel itu ada batas Moho atau Mohorovic discontinuity. Nah, perubahan kecepatan ini terjadi tiba-tiba. Dari di sini 6 tiba-tiba ke 8, sini 7 tiba-tiba ke 8. Nah, tidak ada perubahan secara bertahap, tapi perubahan secara tiba-tiba. Nah, kemudian masuk di atmosfer. Dia kenapa dikatakan sebagai low velocity zone? Karena dia menunjukkan penurunan kecepatan gelombang. Di sini ada masuk ke sini. Grafik velocity. Ada grafik velocity vs depth. Kecepatan P wave di sini dan S wave di sini. Ini berbeda-beda. Kemudian ada juga dari density vs depth. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa kecepatan S wave dan P wave itu berbeda-beda tergantung dengan density, depth, dan juga velocity. Nah, di sini ada P wave shadow. P wave shadow itu adalah sebuah area yang tidak menerima P wave secara langsung. Zona P wave shadow zone ini terjadi akibat refraksi P wave di dalam inti luar yang cair. Kemudian di gambar ini ada S wave shadow zone di mana S wave itu tidak dapat melewati inti luar yang cair. Nah, ini ada batas inti mantel. Nah, jadi ini penelitian seismik itu menunjukkan bahwa batas antara mantel bawah D dengan inti luar itu lebih kompleks daripada yang dipikirkan dari sebelumnya. Di sini ada D layer, itu lapisan tipis mantel bawah. Di sana ada ULVZ, itu ultra low velocity zone dengan zona kecepatan gelombang yang sangat-sangat rendah. Dan dia kemungkinan terbentuk karena adanya besi silikat dan inti luar yang naik ke mantel atas, atau material cair dari inti luar yang mencair ke mantel bawah. Dan di sini kita masuk ke keseimbangan litosfer atau isostasi. Tempat lihat di sini sebelum balok kayu yang mengapung di air. Nah, balok kayu yang lebih tebal itu dia terapung dengan bagian lebih dalam. Nah, lebih tipis, bagian lebih dangkal terendam. Tapi semua balok ini mengapung pada kedalaman yang sama. Kedalamannya sama ini. Sama mengapung. Nah, ini adalah prinsip dasar dari keseimbangan. Ini sama seperti dengan litosfer yang mengapung di atmosfer. Lempeng samudra yang lebih tipis, yang terapung dengan itu terpenetrasi lebih dangkal. Ini disebut isostasi, keseimbangan gaya-gaya vertikal. Ini isostasi. Nah, gambar ini menunjukkan bagaimana litosfer itu menyesuaikan ketika beban itu berubah. Ketika
Ketika gletser terbentuk, es dari gletser itu akan menambah beban pada kerak benua, dan kerak benua itu akan tertekan turun. Kemudian atmosfer akan mengalir ke samping untuk mengakomodasi pergerakan vertikal. Kemudian terjadi mantle flow dalam atmosfer. Dan kerak terus tertarik ke bawah oleh beban gletser. Ketika gletser mencair, beban dihilangkan. Dan kerak akan naik kembali ke atas, uplift. Kemudian atmosfer akan berelastis bergerak mengalir kembali. Kemudian kembali, sudah selesai. Nah, kemudian di sini ada crustal rebound atau pemulihan kerak setelah gletser mencair. Di sini ada gletser. Nah, beratnya di gletsernya akan menekan kerak ke bawah, kemudian kerak akan pelan tenggelam. Nah, ketika gletser mencair, beban akan menghilang dan kerak akan mulai ke atas lagi. Disebut isostatic rebound. Nah, di sini ada pemetaan uplift kerak di Amerika Serikat. Garis-garis kotor ini menunjukkan uplift diameter. Kemudian di sini ada Kanada, ada United States. Di sini tentu dapat dilihat bagaimana di Amerika dan Kanada itu banyak sekali lapisan-lapisan yang mengalami isostasi uplift. Nah, tentunya hal tersebut tidak luput dari yang namanya gravitasi. Gravitasi bisa dihitung dengan persamaan ini. Force sama dengan konstanta gravitasi dikalikan dengan massa R kali B, kemudian dengan distance. Di gambar 2.16 ini dia adalah gravitimeter. Nah, gravitasi itu bisa mengalami anomali gravitasi. Gambar ini menunjukkan bagaimana gravitimeter itu bekerja. Nah, batuan yang padat, dense metallic ore, dense rock, itu dia akan menarik pegas dengan gaya yang kuat. Rongga itu akan dia akan menarik pegas dengan gaya yang lemah. Sementara batuan metalik ini dia akan menarik pegas dengan sangat kuat. Ini adalah batu padat, ini batu metaliknya. Nah, dari gravitasi itu dapat mengalami anomali. Nah, yang pertama itu adalah keseimbangan ekspektasi atau tidak adanya anomali. Gravitasi itu merata di seluruh daerah. Kemudian yang B, ini ada anomali positif ketika kerak padat atau mantel yang padat itu berada di bawah. Dan dia akan menarik bekas dengan kekuatan ekstra. Maka dia adalah anomali positif. Nah, dia lebih. Nah, ketika turun anomali negatif, di bawah ini adalah kerak yang rendah densitasnya atau ada rongga kosong di sini. Nah, bumi itu juga memiliki medan magnet. Ini magnet bumi dapat didefinisikan sebagai magnet batang yang besar. Ini bumi yang magnet batangnya di pusat bumi. Nah, kutub magnet itu berbeda dengan kutub geografis. Memiliki perbedaan sekitar 11,5 derajat. Nah, garis-garis medan magnet yang keluar dari kutub selatan kemudian masuk ke kutub utara. Bisa dilihat dari selatan ke utara. Nah, medan magnet ini dilindungi oleh inti besi cair di pusat bumi. Ini adalah normalnya, ini adalah pembalikan magnetiknya. Ini adalah kita menunjukkan temperatur Fourier. Temperatur Fourier itu adalah suatu temperatur atau suatu titik di mana satu sedimen atau satu lapisan itu dapat kehilangan sifat kemagnetikannya atau bahkan
berkurang. Nah, kemudian pembalikan magnetik itu dapat terjadi. Ini dapat jadi kalender waktu di samping ini. Nah, dari kalender atau grafik ini menunjukkan bahwa tingkat pembalikan magnetik bumi itu terjadi ketika zaman Mesozoik dan Cenozoik. Kembali ke anomali magnetik tadi, di gambar ini itu ada anomali magnetik positif. Dia berbeda bergantung kepada materi yang terkandung. Ini sangat kuat, tidak terlalu kuat, sedikit lebih lemah. Kemudian ketika anomali negatif dia akan turun. Dua grafik ini menunjukkan bagaimana suhu dan tekanan itu meningkat menuju ke pusat bumi. Dari grafik A itu dapat di permukaan bumi mulai dari sekitar 15 Celcius di permukaan, dia akan turun secara bertahap. Nah, kemudian peningkatan suhu itu akan lebih cepat di bagian mantel. Nah, di layar D itu gradien temperaturnya sangat tinggi, kita bisa lihat di sini. Tiba-tiba dari 4.000 tiba-tiba jadi kenaikan 6.000. Sementara bagian tekanan itu mulai dari 0, dia akan meningkat secara drastis dengan kedalaman. Peta ini menunjukkan adanya aliran panas di berbagai wilayah. Nah, panjang panas menunjukkan intensitas aliran panas. Ini panjang aliran panasnya tinggi, pendek aliran panasnya rendah. Nah, wilayah dengan aliran panas yang tinggi ada di dekat ocean mid ridge di mana naik dekat permukaan. Ada juga di dekat gunung berapi aktif, ada juga di dekat zona subduksi yang aktif. Nah, apa perbedaan sumber panas samudra dan panas benua? Yang di samudra itu aliran panasnya tinggi di ridge, dan aliran panas itu berasal dari mantel. Dan kita harus mengetahui bahwa kerak samudra itu sifatnya sedikit radioaktif, sementara untuk benua air panasnya itu berasal dari kerak benua dan terjadi peluruhan radioaktif dalam batuan metamorf dan panasnya itu lebih sedikit dari mantel. Kemudian kita masuk ke bab ketiga, itu dasar laut. Dasar laut itu sangat misterius. Nah, manusia telah mengembangkan teknologi itu menggunakan alat-alat ini untuk mengetahui apa saja yang berada di dalam laut. Sebuah kapal selam tanpa awak berhasil memotret Lex Smoker di bawah permukaan samudra. Nah, ini adalah proses pengumpulan informasi mengenai sedimen dan juga dasar laut yang tertutup oleh sedimen. Di sini ada perbedaan batas benua, yaitu batas benua pasif dan batas benua aktif. Di batas ini pertama ada continental shelf atau rak benua. Nah, rak benua ini adalah benua yang tenggelam di bawah air. Kemudian ada juga lereng benua, yaitu penurunan curam rak benua. Kemudian ada
abyssal plain, di sini dataran abyssal. Kemudian ada juga mid oceanic ridge di sini, punggung tengah laut. Ada juga oceanic trench atau palung laut. Nah, di lembah laut dan daratan abyssal itu biasanya ada di gabungan ini, batas berbahasa dan benua aktif di sini. Selain ada lembah laut, ada juga kipas aluvial yang biasanya ada di dekat lembah laut. Kipas aluvial ini terjadi karena adanya penumpukan sedimen di sini. Sedimennya turun dan dia mengendap di sini. Kemudian di sini ada longsoran pasir bawah laut yang menunjukkan adanya sebuah longsoran pasir setinggi 10 meter, sebuah lembah laut. Nah, pasir asalnya ini adalah pasir yang dibawa dari Los Angeles atau Long Beach area, dan dia tertransportasi melalui longshore current atau arus pesisir. Kemudian dia terdeposisi. Pasir ini akan terakumulasi di lembah laut. Nah, karena ketidakstabilan itu, ketidakstabilan dari pasir itu, nah pasir tersebut akan mengalami longsoran dan dia turun. Kemudian ada di sini arus kontur. Nah, arus kontur ini mengalir sepanjang tepian benua. Arus kontur ini dapat mendeposisi sedimen halus dan dia memiliki stratigrafi berlapis. Ada juga arus current atau turbidity currents, itu dia adalah aliran padat sedimen dengan air yang turun di lereng benua. Nah, catatan profil seismik ini menunjukkan bahwa level sedimen itu telah menimbun batuan-batuan di bawah permukaan laut. Pigiran benua aktif itu biasanya terbentuk zona subduksi seperti ini. Ini benua aktif zona subduksi. Pigiran benua aktif itu biasanya memiliki palung laut dan zona Benioff gempa bumi. Zona Benioff gempa bumi ini adalah seismik yang miring ke dalam. Nah, biasanya gempa bumi terjadi di sini. Kemudian ada juga rantai gunung berapi andesit. Biasanya ini adalah gunung-gunung yang memiliki tipe letusan eksplosif. Nah, kemudian di sini ada batas pasif. Di batas pasifnya kemudian di sini ada penampang vertikal dari punggung tengah laut. Di sini ada lembah. Di sini ada black smokers dan hot springs. Air yang sangat-sangat panas telah melalui proses hidrotermal. Dan juga biasanya ada magma panas yang keluar di sini. Di sini ada seamoons, ada gunung kerucut di dasar laut. Nah, kadang dia naik untuk pulau. Nah, karena seamoons itu tererosi oleh gelombang, nah, pucuknya akan terpotong. Dia akan membentuk namanya guyot atau gunung datar. Berikut ini adalah contohnya. Lama-lamaan dia akan ini
lama dia akan terpotong kalau erupsi tektonik gelombang, tapi membutuhkan waktu yang sangat-sangat lama. Nah, ini adalah terumbu karang. Di sini kita lihat ada sedimen pelagik. Ini adalah foto yang menunjukkan partikel-partikel penyusun sedimen pelagik di dasar Samudra Pasifik. Ini adalah punggung laut tengah. Di sini tertutup sedimen. Ini adalah perbedaan dari kerak samudra dan juga kerak benua. Lapisannya berbeda.